Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan bagi umat manusia. Selamat datang di channel ini, tempat kita belajar dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga Allah meridhoi setiap langkah kita. Sebelum kita simak videonya, mohon dukungannya buat sahabat dengan menekan like dan subscribe agar konten ini makin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, sholat adalah tiang agama, ibadah yang menjadi penentu diterima atau tidaknya amal seorang hamba. Namun, tahukah Anda, ternyata ada pakaian tertentu yang dilarang dipakai ketika sholat menurut Al-Quran dan hadis. Apa saja pakaian itu? Mari kita bahas dengan tuntas agar ibadah kita semakin sempurna. Ada perintah menutup aurat dalam sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Surat Al-A'raf ayat 31. Ayat ini menjelaskan kewajiban menutup aurat dan berpakaian pantas ketika sholat. Sholat tidak hanya sah secara gerakan, tapi juga harus memenuhi adab lahiriah, salah satunya dengan pakaian yang sesuai syariat. Ada jenis pakaian yang tidak boleh dipakai dalam sholat. 1. Pakaian yang tidak menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusar hingga lutut, dan aurat wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jika aurat terlihat, sholat tidak sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima sholat wanita yang sudah balik kecuali dengan kerudung atau menutup kepala. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. 2. Pakaian transparan atau ketat. Meski menutup aurat, jika kain terlalu tipis atau ketat hingga membentuk lekuk tubuh, maka sama saja aurat terlihat. Hal ini dilarang berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Muslim. 3. Pakaian yang bernajis. Jika pakaian terkena najis, misalnya darah, kencing, atau kotoran, maka sholat tidak sah. Allah memerintahkan, Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Surat Al-Mudaththir ayat 4. 4. Pakaian yang menyerupai lawan jenis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Jika seorang laki-laki sholat dengan pakaian wanita atau sebaliknya, maka sholatnya tidak diterima karena melanggar adab berpakaian. 5. Pakaian dengan gambar atau simbol haram. Seperti gambar makhluk hidup, manusia, hewan yang jelas, simbol syirik, salib, atau tulisan yang menghina agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai sholat dengan pakaian bergambar karena dapat mengganggu kekhusyuan. 6. Pakaian yang berlebihan atau isbal bagi laki-laki. Isbal adalah pakaian yang menjulur melebihi mata kaki bagi laki-laki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kain yang menjulur di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Maka, sebaiknya laki-laki berhati-hati, termasuk dalam sholat. 7. Pakaian hasil ghasab, yakni curian atau rampasan. Jika seseorang sholat dengan pakaian hasil curian, sholatnya sah secara fikih, tapi tidak diterima di sisi Allah karena ia berdosa. Hal ini sesuai kaidah, Allah tidak menerima amal dari hasil yang haram. Dikisahkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah melihat seorang laki-laki sholat dengan pakaian tipis hingga auratnya terlihat. Umar pun menegur dengan keras, sholatlah dengan menutup auratmu, karena sholat tanpa menutup aurat tidaklah sah. Dan ada kisah Rasulullah dengan jubah bergambar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dengan jubah bergambar. Namun, karena gambar itu mengganggu kekhusyuan, beliau melepasnya dan bersabda, bawa keluar jubah ini, karena gambarnya menggangguku dalam sholat. Hadis riwayat Bukhari.
Hikmah menghindari pakaian terlarang. Menjaga kesucian sholat agar diterima Allah. Membiasakan diri berpakaian sesuai syariat. Melatih rasa malu dan adab di hadapan Allah. Menumbuhkan kekhusyuan dalam sholat. Sahabat Muslim, berpakaian dalam sholat bukan sekedar menutup tubuh, tetapi juga menjaga kesucian, adab, dan kekhusyuan. Maka, hindarilah pakaian yang dilarang agar sholat kita sempurna. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang menjaga kesucian lahir dan batin dalam ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.